Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi ya. Aduh, ini ditemenin cucu nih ya. Kita belajar Al-Quran sambil ditemenin cucu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai doa. Bagaimana tata cara berdoa yang baik agar dapat dikabulkan oleh Allah menurut Al-Quran? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya atas pertanyaan yang super sekali. Jadi pertanyaan kita kali ini adalah terkait dengan doa ya, bagaimana caranya supaya dikabulkan Allah. Jadi mari kita baca dulu ya ayat Al-Baqarah ayat 186 yang mengatur tata cara berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, itu ayat bisa kita gunakan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara berdoa. Allah menyatakan dirinya dekat dan akan mengabulkan doa dengan persyaratan bahwa hambanya harus memenuhi perintahnya. Tapi kenyataannya bagaimana? Ternyata tidak semua doa kita dikabulkan. Jadi ada beberapa persyaratan yang belum tercapai. Jadi menurut ayat tersebut ada 3 hal yang harus terpenuhi untuk terkabulnya doa, yaitu pertama adalah melaksanakan perintahnya dan beriman untuk memperoleh kebenaran. Ya. Nah, di situ Allah menjelaskan pada Al-Baqarah ayat 186 bahwa kita harus melaksanakan perintahnya, harus beriman, dan ujung-ujungnya adalah berdoa apa? Untuk memperoleh kebenaran. Perintah yang dimaksud apa? Perintah yang dimaksud adalah kita harus bertakwa kepada Allah. Nah, itu adalah perintah pertama. Ya, kita harus bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya doanya terkabulkan. Mari kita lihat surat At-Takabun 16 ya, perintah untuk bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi supaya doa kita terkabul, maka kita tidak boleh kikir ya. Nah, supaya kita beruntung. Beruntungnya hal ini apa? Banyak, Pak. Nah, jadi perintah untuk bertakwa itu kalau kita urai, pertama adalah kita harus bertakwa sesuai kesanggupan kita. Masing-masing orang berbeda-beda bertakwanya ya, tingkatannya. Jadi kita harus sesuai dengan kesanggupan kita. Yang kedua, dengarlah dan taatilah Al-Quran. Ya. Lalu yang ketiga adalah infakkan harta yang baik. Dan yang keempat tadi adalah apa? Jangan kikir. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 170. Ya, yang berikut ini adalah perintah untuk beriman. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, ya. Nah, jadi selain bertakwa, kita juga diperintahkan untuk beriman, ya. Beriman bahwa Allah lah yang menciptakan semua ini, ya, dan tidak membutuhkan kita, malah kitalah yang membutuhkan Allah. Berikutnya adalah perintah untuk beriman juga, tapi di ayat lain, ya, ayat surat Al-A'raf ayat 158. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk, ya. Nah, jadi tadi kan kita apa? Beriman, bertakwa untuk mendapat kebenaran. Apakah yang disebut dengan kebenaran? Kita baca coba ya, sama-sama surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi kita berdoa adalah untuk memperoleh kebenaran, ya. Oke. Apabila dipelajari dari ayat-ayat tersebut, maka berdoa adalah untuk kebenaran atau keadilan Allah atas dasar iman dan takwa pada diri kita, ya. Nah, jadi sebetulnya berdoa itu apa? Untuk mendapatkan kebenaran, ya, atau keadilan, ya. Tapi kebenaran dan keadilan Allah atas dasar apa? Atas dasar iman kita dan takwa pada diri kita, ya. Jadi sejauh mana kita beriman kepada Allah, ya, pada Rasul dan kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat, juga bagaimana ketakwaan kita yang sebenarnya. Nah, itulah kita nanti akan mendapatkan kebenaran dalam berdoa itu. Nah, kebanyakan kita yaitu salah memahami doa, ya. Nah, jadi banyak sekali tidak paham doa, ya. Manusia belum memahami bahwa doa adalah bentuk kepasrahan diri, bukan untuk pemaksaan Allah, ya, atas keinginannya. Ya, jadi sebetulnya doa itu adalah bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah, bukannya bentuk kita memaksa Allah untuk memenuhi keinginan kita. Beda kan? Nah, gitu, ya. Nah, kepasrahan diri apa itu? Nah, kepasrahan diri adalah, kita baca coba surat Al-An'am ayat 79. Bismillahirrohmanirrohim. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, jadi kepasrahan diri itu adalah kita menghadapkan wajah kepada Allah, artinya berserah diri, ya, sebagai pencipta langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, ya, terhadap apa? Terhadap aturannya, agamanya, ya, terhadap aturan yang benar, gitu. Dan kita bukan orang musyrik. Nah, jadi berdoa adalah hanya menghadap kepada Allah, hanya berharap kepada Allah dengan penuh kepasrahan terhadap sunnah-sunnah Allah, ya. Jadi doa itu bukan kita memaksa Allah untuk memenuhi kehendak kita, tapi justru kita pasrah terhadap sunnah-sunnah Allah. Begitu. Nah, inilah yang harus kita pahami
bersama. Jadi doa itu bukan, ya, kita tekankan lagi nih ya. Jadi berdoa itu bukan memaksakan kehendak nafsu kita terhadap sesuatu dengan pertolongan Allah. Ya. Dengan kata lain, kita meminta kepada Allah bukan supaya permintaan kita dipenuhi, tapi kita minta kepada Allah supaya kehendak Allah yang terjadi. Begitu, oke? Nah, jadi di Al-A'raf surat 55, mari kita baca sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi kita berdoa itu dengan suara yang lembut, dengan merendahkan hati, ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini perlu kita sadari apa maksudnya. Ya, jadi kalau kita memerintah Allah, tentu bukan ini ayatnya. Ya, dan tidak ada ayat kita diminta untuk memerintah Allah. Ya, tapi kita harus memintanya dengan rendah hati dan suara yang lembut. Nah, itu kira-kira pertama yang harus kita ketahui. Nah, yang kedua adalah Al-A'raf 56. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi semakin kita memiliki rasa takut dan penuh harap, maka rahmat Allah semakin dekat. Artinya apa? Artinya doa kita mendekati daripada kehendak Allah. Nah, di sini Al-Quran memberi contoh orang yang berdoa dengan suara yang lembut di surat Maryam, ya, surat ke-9 surat ke-19 ayat 1 sampai dengan 6, ya. Ini adalah cerita Nabi Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Tuhanku, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Nah, kita bayangkan ya, ini ada seorang Nabi Zakaria, ya, berdoa kepada Allah untuk dikabulkan doanya. Apa yang dia minta doanya adalah anak yang soleh, anak yang dari sisi Allah. Ya, nah inilah yang harus kita pahami. Yang berikutnya adalah coba perhatikan doa tersebut, ya. Mari kita perhatikan satu persatu. Ya, jadi dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku," ya, dia sebut, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Nah, itu ya. Jadi selama ini apa yang dia lakukan, apa yang dia butuhkan itu selalu terpenuhi sesuai dengan kehendak Allah. Ya, namun satu yang belum, yaitu apa? Adanya anak. "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul." Jadi ada kekhawatiran di sini, ya. "Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu." Nah, mohon dianugerahi, ya, untuk mewariskan keluarga Yakub, ya.
Nah, jadilah dia seorang anak yang diridhoi. Nah, apa jawaban Allah? Kita lihat di surat Al-Anbiya 21 ya, ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, jelas ya itu ya. Jadi kita perhatikan jawaban Allah bahwa kenapa doa mereka dikabulkan. Pertama adalah mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Ya, mereka berdoa dengan rasa penuh harap dan cemas, dan yang ketiga adalah mereka khusyuk perhatian terhadap kaumnya, ya, yaitu terhadap apa? Lingkungannya, terhadap kami kalau bahasa Al-Qur'an tadi, ya. Nah, itulah prasyaratnya yang harus dipenuhi dalam berdoa. Oke. Nah, jadi dari ayat-ayat tersebut di atas ya, maka kita bisa simpulkan bahwa ada 5 perintah. Ya, ada 5 perintah Allah yang harus kita laksanakan agar doa dikabulkan. Nah, jadilah orang yang rendah hati, itu pertama. Yang kedua, dengan suara lembut. Jadi berdoalah dengan suara lembut. Lalu yang ketiga, tidak menjadi orang yang melampaui batas. Kelima, dengan perasaan takut kepada Allah. Dan kelima adalah dengan penuh harap. Nah, apa yang dimaksud dengan sebelumnya maka ada prakondisi dalam berdoa, yaitu tadi apa? Bersegera dalam mengerjakan kebaikan, adanya rasa penuh harap dan cemas, khusyuk terhadap lingkungan atau kaumnya. Nah, itulah kira-kira prasyarat dan apa yang harus kita lakukan. Ya, nah, apakah contoh-contoh sikap itu? Ya, yang kelima itu, pertama adalah sikap rendah hati. Nah, ini di Al-Quran ada penjelasannya. Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Nah, jadi orang yang rendah hati itu adalah hamba-hamba Allah, ya, yang kalau dia dihina, dia hanya mengucapkan salam, yaitu apa? Dia mendoakan orang yang menghina. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya adalah apa yang disebut sebagai sikap melampaui batas. Kita dilarang melampaui batas, toh. Nah, ada surat Al-Maidah surat kelima ayat 87. Mari kita baca sama-sama ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Jadi melampaui batas itu adalah contohnya orang yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Jadi orang yang suka mengharam-haramkan itu, nah, itu adalah orang yang melampaui batas. Berikutnya, ya, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu di surat 9 At-Taubah ayat 10 ya. Jadi yang melampaui batas itu adalah apa? Orang yang tidak mengindahkan perjanjian, ya. Nah, berikutnya juga diberi contoh lagi nih orang yang melampaui batas. Surat Toha ayat 81. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Nah, jadi melanggar batas itu kalau kita makan rezeki yang tidak baik, ya. Nah, contoh sikap membuat kerusakan, ya. Surat As-Suara ayat 151 sampai 152. Ya. Dan janganlah kamu menaati perintah
orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Nah, jadi sikap merusak itu adalah mengikuti orang yang melampaui batas, ya, membuat kerusakan dan tidak membuat perbaikan-perbaikan. Nah, bagaimana dengan contoh sikap rasa takut? Itu ada di surat Kahf ayat 32 dan 33. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat, ya. Nah, itu jadi orang takut itu selalu bertobat, ya, dan memenuhi peraturan-peraturan Allah. Nah, kita lihat di sini ya, di Al-Isra surat 57. Ini juga contoh sikap rasa takut. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Nah, jadi rasa takut itu takut kepada apa? Takut kepada azab-Nya, kepada azab Allah, ya, kepada sistem azabnya, gitu ya. Namun hal yang harus disadari dalam berdoa adalah Allah memiliki ketetapannya, ya, yang telah mengetahui segalanya dengan keadilan dan pertimbangan yang maha adil. Nah, itulah yang dalam berdoa ini di hati kita harus merasakan bahwa Allah itu maha adil. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, ya, lingkungan kita, itu semua atas kehendaknya. Namun manusia dilarang berputus asa dari rahmat Allah, dan berdoa adalah salah satu yang membuktikan kepasrahan diri kepada Allah, ya. Nah, itu juga berarti menandakan kita tidak putus asa, ya, dari rahmat Allah. Nah, demikianlah, insya Allah bisa dipahami. Masih banyak ayat-ayat yang terkait dengan doa. Silahkan terus tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, ya, kita sudah selesai mengkaji. Jangan lupa kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita. Oke, selamat mengamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.